Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tema 5 bersama saya dengan Juarsi. Sekarang kita akan membahas ekosistem dengan subtema komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Kompetensi apa saja? Ya, kita perlu kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasar yang pertama, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kompetensi yang kedua, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dalam bahasa sendiri. Teks non-fiksi. Apa pengertian dari teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisikan fakta dan kenyataan. Komponen apa saja yang ada dalam teks non-fiksi? Yang pertama, informasi penting pada tiap paragraf. Yang kedua, pokok pikiran atau gagasan utama. Bagaimana caranya menentukan informasi penting? Hal yang harus dilakukan, membuat kalimat tanya. Yang kedua, jawaban dari kalimat tanya tersebut terdapat pada teks tersebut. Langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, memahami isi teks bacaan. Yang ketiga, mencatat ide pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat inti. Apa itu kata tanya? Dalam kata tanya, kita mengenal istilah 5W1H. What? Kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan kejadian apa. Where? Kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana? When? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu kapan. Who? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh. Why, then, how? Kata tanya why digunakan untuk menanyakan sebab suatu kejadian. Sedangkan kata tanya how digunakan untuk menanyakan keadaan atau sebuah kondisi. Ekosistem. Kita berbicara tentang teks ini, kita awali dengan paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah. Merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Paragraf ketiga.
Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dengan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Pokok pikiran yang dapat kita simpulkan dari 3 teks yang sudah dibacakan adalah: paragraf pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Paragraf kedua, manfaat cahaya matahari. Paragraf ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Kita cermati ekosistem gurun. Kita tampilkan gambar sebuah penampakan dari ekosistem gurun. Dari sebuah gambar, kita akan bisa membuat sebuah teks non-fiksi. Oke, untuk selengkapnya terkait dengan teks non-fiksi dan komponen-komponennya dapat kalian klik pada link berikut. Ekosistem. Hal yang berkaitan dengan ekosistem. Yang pertama, komponen biotik adalah semua benda hidup dan pada suatu lingkungan. Komponen abiotik, semua benda mati pada suatu lingkungan. Ekosistem darat, hutan hujan tropis, gurun, dan sabana sebagai contohnya. Selanjutnya ada ekosistem air, contohnya adalah laut dan sungai. Terima kasih, semoga sukses dalam tema 5, kelas 5, subtema 1, pembelajaran 1.